itu yang temen yang satu itu perjalanan pulang. Jadinya masih perjalanan izin Oke, nanti biar telat. menyusul saja ya. Yang satunya daripada nunggu nanti lama kita. Karena Iya, kelas Bu. sore waktunya dikit nanti. Ya kan? Iya, Bu. Oke, saya mulai saja. Ini pertemuan 4. Nah, ini insya Allah saya yang akan pegang untuk kelas online-nya ya. Untuk kelas ini. Jadi, untuk yang offline-nya nanti sama Pak Tahwin. Gitu. Oke, di pertemuan 4 ini kita mau bahas tentang uji perbandingan one sample t-test. Ya. Oh ya, di kelas saya ini kita diskusi saja ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan silakan disampaikan. Jadi saya dipotong nggak apa-apa. Oke. Sebentar. Ini pensilnya mana? Sebentar, belum bisa scroll ya. Sebentar. Ini. Oke. Nah, ini uji perbandingan. Nanti di t-test itu ada 3. Jadi kita bagi jadi pertemuan keempat, kelima, sama keenam. Kalau di uji perbandingan ini ya namanya perbandingan ya. Jadi kita membandingkan satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, ini contohnya saya berikan. Nih, misalkan yang pertama itu rata-rata penghasilan pekerja pada suatu pabrik lebih dari 2 juta. Nah, jadi di sini karena kita bahasnya statistik, yang kita bandingkan ya parameter statistiknya atau parameter populasinya di sini. Nah, jadi yang kita bandingkan parameternya itu rata-rata terhadap 2 juta tadi. Apakah rata-rata penghasilannya itu lebih dari atau kurang dari 2 juta per bulan itu. Kalau contoh yang kedua ini, kualitas produk dari produsen A berbeda dengan kualitas produk di perusahaan B. Nah, ini produsen A sama produsen B harusnya. Nah, kalau ini perbandingan antara dua komponen atau dua kualitas dari produsen yang berbeda. Kalau yang ketiga ini, misalkan ada perbandingan yang lain, sakit kepala berkurang setelah minum obat sakit kepala. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari uji perbandingan. Oke, nah di uji perbandingan itu sebenarnya ada 2 ya, ada parametrik sama non-parametrik. Nah, ini kita lanjutkan dulu saja. Nah, ini kita di sini bahasnya yang parametrik karena yang one sample t-test itu hubungannya sama uji parametrik. Jadi kalau kita breakdown dulu asumsi yang harus dipenuhi, itu ada datanya harus berdistribusi normal. Jadi nanti kalau sudah masuk ke skripsi atau penelitian, itu kan datanya banyak ya. Jadi sebelum kita menggunakan suatu uji parametrik ini, kita harus melihat dulu apakah datanya itu berdistribusi normal atau enggak gitu. Biasanya bisa juga ya pakai yang normality test itu. Nah, ini beberapa software juga sudah banyak tentang normality test. Normality test. Jadi untuk melihat apakah distribusi kita normal atau tidak. Nah, terus yang asumsi kedua ini jenis datanya interval atau rasio. Jadi kalau saya review sedikit, jenis data itu ada 4. Ada yang masih ingat nggak? Jenis data ada 4. Ada ini ya yang 1 sama 2 ya rasio sama interval. Ada apa lagi? Ada apa yang satunya ordinal sama nominal. Nah, ini seharusnya di pertemuan sebelumnya ada ini. Beberapa jenis data. Jadi kalau saya jelaskan, ini rasio sama interval itu untuk data-data kualitatif. Jadi gampangnya itu untuk data-data yang numerik. Data-data numerik itu masuknya ke interval sama rasio. Cuma perbedaannya nanti kalau interval itu ya seperti contohnya suhu. Suhu itu kan interval ya. Misal suhu berapa derajat sampai berapa derajat gitu. Kalau rasio itu ya yang seperti tinggi badan, berat badan itu masuk ke rasio nanti. Nah, kalau yang
ketiga sama keempat ini ordinal sama nominal itu lebih ke kuantitatif. Sorry, saya kebalik ya. Ini kuantitatif. Kuantitatif. Kalau yang ini ke kualitatif. Nah, kualitatif. Jadi yang non numerik gitu. Nah, ini masuknya jenis kelamin itu masuk ke sini seperti data-data wanita, pria, anak dan sebagainya. Itu masuk ke data ordinal dan nominal ini. Oke. Nah, ini data apa namanya uji perbandingan parametrik itu ada 4 biasanya. Ada one sample t-test, ini yang kita bahas. Nanti ada independent sample t-test, kita bahas di pertemuan kelima. Nanti insya Allah sama saya juga. Sama di paired sample t-test, ini di pertemuan ke-6. Ini sama saya juga insya Allah. Nah, kalau ANOVA ini tidak kita apa namanya tidak kita pelajari di sini. Nanti mungkin di next statistik ya. Gitu. Oke, makanya dari situ ini dari oh ya, sebenarnya Pak Tahwin kan sudah mengirimkan beberapa PPT ya dari semua pertemuan. Itu sebagian besar sih sama ya garis besarnya. Ini saya buat lagi, itu ya saya menambahkan lah, saya menyempurnakan gitu. Sebenarnya garis besarnya sama. Nanti boleh dipelajari juga yang dari Pak Tahwin itu. Gitu. Nah, ini juga dari Pak Tahwin. Saya ambil salah satu slide-nya. Nah, ini makanya t-test itu digunakan untuk menguji hipotesa komparatif atau perbedaan. Ini jelas ya, tadi yang sudah kita bahas. Yang kedua itu digunakan untuk sampel kecil dan varian populasi tidak diketahui. Oke, karena kalau sampel besar, populasi diketahui, itu nanti masuknya ke uji Z. Cuman ini tidak kita bahas nanti. Oke, harus yang keempat ini ciri-cirinya merupakan salah satu teknik statistik parametrik. Oke, sudah kita bahas juga. Membedakan min kelompok. Nah, di sini min ya. Ini di garis bawah min. Soalnya nanti kalau kita hubungkan sama hipotesanya, itu pasti nanti munculnya juga mu sama dengan berapa gitu. Karena di sini memang membandingkan minnya gitu. Nanti jadi hipotesis 0 sama hipotesis alternatifnya itu nanti mu dibandingkan sama mu 0 atau mu lebih dari mu 0 atau mu kurang dari mu 0. Tergantung nanti hipotesis dua arah atau satu arah. Gitu. Oke, ini kalau saya review dikit untuk hipotesis ini untuk H0 ya, untuk hipotesis awal itu mudahnya pasti ada sama dengan. Nah, pasti ada sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan. Kalau H alternatif atau H1 itu kebalikannya. Jadi kalau sama dengan ya tidak sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan ya lebih dari. Gitu. Intinya kebalikannya. Oke, coba kita langsung ke one sample test. Oke. Kalau one sample test itu merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan satu populasi berdasarkan data sampel dengan nilai konstanta. Nah, jadi ini yang digarisbawahi. Satu populasi berdasarkan data sampel dan konstanta. Nah, ini ya. Jadi contohnya, nanti contoh untuk yang one sample t-test, itu contoh-contohnya seperti ini. Nomor 1, apakah rata-rata gaji karyawan, berarti rata-rata ya, ini parameter yang akan kita bandingkan nanti. Dengan suatu perusahaan lebih dari 2 juta. Nah, 2 juta ini konstantanya. Jadi soal-soalnya nanti seperti ini. Nah, ini misal contoh yang kedua, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa, ini juga mu-nya. Nah, ini dibandingkan sama 160, berarti ini konstantanya juga. Ini contoh yang one sample t-test. Atau kalau saya scroll dikit ya di atas tadi, saya kan ada contoh juga. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya yang contoh pertama itu yang one sample t-test. One sample t-test. Contoh yang kedua ini, saya ambilnya ini nanti untuk yang independen. Independent t-test. Kalau yang permasalahan 3 nanti yang paired t-test.
Ini. Jadi nanti ada perbedaannya. Nah, kita bahas dulu yang nomor 1, 2, 3 di next saja. Oke. Nah, ini ya hipotesis. Ini hipotesis sebenarnya di pertemuan sebelumnya kemarin sama Pak Tahwin, pertemuan ketiga. Ini saya review dikit saja, biar nanti nggak nggak kesulitan di bawahnya. Jadi tadi saya singgung juga ya, hipotesis itu ada dua, hipotesis 2 arah sama 1 arah. Cuman yang 1 arah nanti ada sisi kanan sama ada sisi kiri. Nah, cara membedakannya bagaimana? Oke, nanti saya ada contoh juga di bawah, cuman ini saya jelaskan dulu cara menulis hipotesisnya. Jadi hipotesis yang 2 arah itu nanti menulisnya H0, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kalau 2 arah nanti sama dengan. Jadi kalau hipotesis H0 itu pasti ada sama dengannya. Itu mudahnya. Jadi H0 itu mudahnya itu sama dengan ciri-cirinya. Nah, kalau H alternatifnya ya tinggal kebalikannya saja. Oke. Terus di sini kalau hipotesis 1 arah, nah ini bilang sisi kanan itu karena di sini ya mu-nya lebih dari mu0 gitu. Jadi diperhatikannya dari sisi kanan. Kalau yang ini mu-nya kurang dari mu0. Ini berarti sisi kiri. Gitu. Nah, nanti kriteria ujinya atau cara menarik kesimpulannya juga berbeda-beda. Jadi kalau saya ilustrasikan pakai gambar begini. Oke, kalau yang 2 arah nanti daerah penolakan, ini namanya daerah penolakan, itu ada 2 sisi. Ini namanya daerah penolakan H0. Kalau yang putih ini namanya daerah penerimaan H0. Gitu. Nah, jadi kalau saya buat contoh ya, misalkan nilai statistik ujinya itu kita mendapatkan nilai yang di sini. Ini statistik ujinya, misalkan T hitung ya. Kita pakai simbol T hitung. Ini T hitung. Atau di sini T hitungnya. Nah, ini nanti daerahnya dinamakan alfa. Atau karena 2 arah berarti alfa per 2, alfa per 2. Nah, terus garis yang di sini itu nanti namanya T alfa per 2 atau T tabel nanti. Jadi bisa kita cari dari tabel distribusi T atau tabel yang berdistribusi T student ya biasanya. Gitu. Ini juga T alfa per 2. Nah, yang ini negatif, yang ini positif. Jadi kalau kita perhatikan misal T hitung kita di sini, nah berarti nanti T hitungnya sebelah kiri T negatif ya, negatif T alfa per 2. Atau T hitungnya itu lebih dari T alfa per 2. Nah, kalau ada pertidaksamaan seperti ini, kalau kita kembali ke matematika ya, matematika dasar tentang nilai mutlak itu bisa disederhanakan jadi T hitung mutlak lebih dari T alfa per 2. Gitu, makanya muncul ini. Cara menyimpulkan statistik uji yang 2 arah. Nah, sama kan lebih dari untuk nilai kritis alfa per 2. Nah, kalau yang hipotesis 1 arah sisi kanan, nanti kalau kita ilustrasikan sama juga, cuman hanya di sisi kanan saja. Nah, ini berarti daerah penolakannya hanya di kanan. Jadi kalau misalkan kita punya T hitungnya, misalkan di sini. Ini T hitung. Nah, berarti T hitung kita itu berada di kanan T alfa per, kalau di sini T alfa saja ya, karena 1 arah. T alfa. Berarti T hitungnya itu lebih besar dari T alfa. Ya kan? Karena lebih besar, berarti nanti ditolak H0-nya. H0-nya ditolak. Ditolak. Sama juga ya kesimpulannya ketika nilai statistik ujinya lebih dari nilai kritis alfanya. Oh ya, ini tadi kurang keterangan juga. Jadi ketika di sini H0-nya ditolak. Nah, kenapa H0-nya ditolak? Ya karena ya
T hitung kita di daerah penolakan H0, di daerah yang apa namanya saya arsir ini. Berarti nanti kebalikannya bisa kalian simpulkan sendiri atau kalian tuliskan sendiri. Berarti kalau T hitungnya itu kebalikannya, T hitungnya itu kurang dari T alfa. Nah, kalau kurang dari berarti nanti di area putih ya. Di area putih. Bisa di sini, atau di sini. Nah, berarti ini nanti H0-nya diterima. Tapi kalau di istilah statistik tidak ada H0 diterima. Biasanya itu gagal menolak H0 gitu biasanya di buku-buku statistik. Bukan menerima istilahnya. Gagal menolak H0. Gitu. Oke, tinggal satu yang sisi kiri. Kalau sisi kiri berarti nanti ya begini. Tapi di sisi kiri. Berarti kalau T hitung kita di sini, berarti dia kurang dari T min alfa per 2. Ini min alfa per 2. Nah, ini misalkan T hitung kita. Berarti T hitung kurang dari T alfa. Negatif T alfa. Alfa saja ya, sorry. Ini alfa saja karena satu arah. Atau hanya sisi kiri saja. Ini berarti negatif T alfa. Nah, karena kurang dari, dia di daerah yang diarsir. Berarti ya otomatis H0 ditolak. Ditolak. Nah, gitu. Sudah saya tuliskan juga di sini. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya. Biasanya pertanyaannya kapan pakai yang sisi kanan, kapan pakai yang sisi kiri gitu ya. Ini saya berikan contoh. Misalkan nomor 1. Menurut seorang ahli, rata-rata pendapatan penduduk desa per bulan adalah kurang dari 2 juta. Nah, ada kata kurang dari. Berarti kalau kita terjemahkan simbolnya kurang dari 2. Nah, karena hanya kurang dari, berarti otomatis ini untuk H alternatifnya atau H1-nya. Nah, karena ini rata-rata ya, berarti parameternya mu. Nah, ini dituliskan juga mu kurang dari 2. Berarti H0-nya otomatis kebalikannya, yang lebih dari sama dengan. Oke, gitu. Cara menentukan hipotesa awal sama hipotesa alternatif. Kalau contoh yang kedua, menurut seorang dokter, rata-rata orang yang melebihi penyakit jantung dapat disembuhkan dengan obat A adalah lebih dari 40. Nah, ini ada kata-kata lebih dari 40. Kita terjemahkan dulu. Lebih dari 40%. Atau biasanya 0,04 gitu aja ya. 0,4 ya. 0,4. Nah, ini rata-rata juga berarti mu. Karena tidak ada sama dengan, berarti kita letakkan di H alternatif. Nah, berarti H awalnya pasti kebalikannya. Gitu saja. Nah, untuk contoh yang nomor 3, menurut sebuah penelitian, rata-rata detak jantung seseorang adalah 70 kali. Nah, ini rata-rata detak jantung adalah. Nah, adalah itu kan seperti sama dengan 70 gitu. Nah, berarti ada apa namanya simbol sama dengan 70. Karena sama dengan kita letakkan di H awalnya. Ini parameternya mu juga. Oke, berarti H1-nya tinggal kebalikannya. Gitu. Ini contoh-contoh untuk membuat hipotesa. Oke. Tidak ada pertanyaan sampai sini. Saya lanjutkan. Bentar, ini tadi recordingnya jalan ya? Oke. Oke, kalau yang ini statistik ujinya. Nah, rumus one sample t-test. Ini dihafalkan. Jadi untuk menguji hipotesa itu penulisannya begini ya, nanti di skripsi atau di penelitian apapun. Nah, ini baiknya begini, nanti hipotesis. Hipotesis. Jadi H0-nya apa, H1-nya apa. Baru nanti statistik uji. Statistik uji itu ya tergantung ujinya apa. Apakah t-test, apa z hitung, atau F
atau distribusi F dan sebagainya. Ya, karena di sini T hitung, nanti T hitung sama dengan berapa dihitung nanti. Baru nanti yang terakhir itu kriteria uji. Kriteria uji itu yang tadi ya, apakah T hitung kita itu kurang dari T alfa atau tidak. Gitu. Ini misal saja. Misalnya begini. Nah, nanti baru kesimpulannya. Berarti kesimpulannya itu apa? Tergantung sama permasalahannya. Atau saya beri contoh deh. Misalkan nomor 3. Misalkan nanti H0-nya ditolak. H0 ditolak. Misalkan ya. Berarti H0-nya salah gitu ya. Kalau ditolak berarti kan salah. Berarti yang kita simpulkan itu dari H alternatif. Berarti nanti kalimatnya itu kalau kita perhatikan kalimat yang soal nomor 3, berarti kesimpulannya nanti, oke, nanti saya jelaskan lagi ya di bawah. Sebenarnya ada kepercayaan nanti 95% kita percaya apa gitu. Nanti ini dijelaskan di bawah. Nah, kalimat berikutnya berarti rata-rata detak jantung seseorang itu ternyata tidak sama dengan gitu. Kalau H0-nya ditolak, tidak sama dengan 70 kali per menitnya gitu. Kalau dibuat kalimat seperti itu. Karena kalau statistik kan hanya data. Cuman kita orang statistik juga harus bisa menerjemahkan kalimat statistiknya gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sudah ya. Jadi X itu rata-rata sampel, mu0 ini nilai parameter, jadi konstantanya nanti ya. Jadi konstantanya, misalkan tadi gaji 2 juta. Nah, mu0-nya nanti yang 2 juta tadi. Ini contoh. Ya, itu 2 juta tadi. Oke, S itu standar deviasi sampel, N-nya itu jumlah sampelnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang interpretasinya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada alfa. Untuk menginterpretasi t-test, terlebih dahulu harus menentukan nilai signifikansi alfa. Nah, ini kita pakai 0,05 saja deh, 0,05 atau 5% ya. Nah, ini memang alfa yang sering digunakan di suatu penelitian. Karena di default beberapa software statistik itu memang di default 5% gitu. Cuman sebenarnya signifikansi ini tidak harus 5%. Jadi kalau misal bicara soal ya tergantung soalnya nanti diberikan alfanya atau tidak. Tapi cuman kalau tidak diberikan sebenarnya tergantung dari peneliti. Nah, ini sebenarnya ini kalau saya pernah baca ya, apa signifikansi itu tergantung permasalahan juga kalau di realnya. Jadi kalau misalkan tentang uji di rumah sakit gitu, kalau rumah sakit kan sudah ini ya berhubungan sama nyawa orang. Nah, biasanya alfanya itu dibuat sedikit atau dibuat kecil gitu biasanya kalau penelitian-penelitian tentang kesehatan. Supaya nanti ya ini kan berhubungan sama daerah penolakan tadi. Supaya nanti daerah penolakan H0 itu akan semakin kecil ya kan di sini. Nah, supaya nanti apa namanya hubungannya sama akurasi juga ya, akurasi. Jadi bisa dikatakan akurasinya lebih tinggi gitu kalau kecil. Oke, terus ada DF. DF itu degree of freedom. Itu nanti kalau di sampel tes ini saja N-1. Pasti N-1. N tadi banyak sampel. Ini jangan lupa, banyak sampel. Ini yang sering keliru itu simbol-simbol sampel sama populasi ya. Sebenarnya kalau populasi itu pakai simbol-simbol yang ini apa namanya begini tuh. Mu itu minnya populasi, sigma itu standar deviasi dari populasi. Kalau sampel itu ini X bar, kalau ini S. Populasi itu apalagi ya N. Jumlah sampelnya